Selamat pagi anak-anakku, bertemu lagi dengan Pak Tondang di pembelajaran daring mata pelajaran matematika wajib. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu masih di pertidaksamaan rasional. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita dengan energi, Anda dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan pertidaksamaan rasional untuk menemukan pengetahuan baru. Baiklah anak-anakku, mari kita belajar. Baik, kita masuk ke materi pembelajaran. Materi kita sekarang adalah pertidaksamaan rasional. Kalau minggu lalu yang kita bahas adalah persamaan, yaitu persamaan dalam bentuk pecahan. Sekarang kita masuk ke pertidaksamaannya, tapi masih yang rasional. Nah, dalam pertidaksamaan rasional ini akan ada beberapa langkah-langkah yang perlu kamu perhatikan. Karena ada beberapa langkah-langkah yang perlu kamu simak untuk menyelesaikannya. Maka simak videonya dengan baik-baik. Nah, kita masuk ke contoh soal untuk memahami pertidaksamaan rasional. 5x kurang 20 per x kurang 5 lebih kecil dan sama dengan 3. Nah, ini ada beberapa langkah kerja. Yang pertama, jadikan persamaan menjadi pertidaksamaan 0. Atau ubah ruas kanan menjadi sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Nah, ini supaya 3-nya menjadi 0, ini positif, maka tentunya kita kurang 3, kan begitu. Tapi kalau di kanan dikurang 3, di ruas kiri juga harus dikurang 3. Maka menjadi 5x kurang 20 per x kurang 5 kurang 3 lebih kecil dan sama dengan 3 kurang 3. Ini kan tujuan kita membuat dia 0. Ini sama dengan 5x kurang 20 per x kurang 5 kurang 3 lebih kecil dan sama dengan 0. Sudah. Sampai di sini kita akan menyamakan penyebut karena kita mau menyelesaikan bentuk pecahan. Ini kita samakan penyebutnya. Ini kan sama aja dengan per 1 ya. Cari KPK antara x kurang 5 dengan 1. Ini aja langsung KPK-nya. Nah, kalau kita buat perhitungannya seperti perhitungan anak SD ya. 5x kurang 20 per x kurang 5 kurang 3 per 1. Langsung ini per x kurang 5. Kan ini tadi Bapak bilang KPK-nya ya. Kurang x kurang 5. X kurang 5 dibagi x kurang 5. 1 dikali ini semua. Tetap 5x kurang 20. Ya kan? X kurang 5 dibagi 1. X kurang 5. X kurang 5 dikali 3. Ini jadi x kurang 5 kali 3. Nah, nanti dikalikan ini satu-satu. Maka soal kita menjadi 5x kurang 20 per x kurang 5 kurang 3 kali x. 3x 3 kali negatif 5. Negatif 15 per x kurang 5. Oleh karena penyebutnya sudah sama, maka bolehlah kita operasikan, kan begitu. Kan sudah sama penyebutnya. Sini kita ya. Nah, maka nanti hasilnya ini menjadi per x kurang 5. Pembilangnya. Penyebutnya. Sekarang pembilang. 5x kurang 3x. 5x kurang 3x. 2x. Negatif 20 kurang negatif 15. Negatif 20 kurang negatif 15. Negatif kali negatif positif. Negatif 20 tambah 15 negatif 5. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian tadi soalnya itu lebih kecil dan sama dengan 0. Nah, sampai di sini akan kita cari yang namanya nilai x. Ya, akan kita cari yang namanya nilai x.
Langsung saja buat dia dengan sama dengan 0. 1. Pembilangnya. 2x kurang 5 sama dengan 0. 2x sama dengan 5. Pindah ruas kan? Jadi positif. Maka x sama dengan 5/2. X sama dengan 2,5. Positif. Satu lagi. X kurang 5 sama dengan 0. Pindah ruas jadi positif. X sama dengan 5. Sudah kita dapat nilai X sama dengan 2,5 dan nilai X sama dengan 5. Nah, ini yang kita dapat tadi. Ingat ya, masih ingat ini kan? Hasil operasinya tadi. Kemudian kita dapat dari sini X-nya 2,5. Dari sini dari penyebutnya X-nya 5 positif. Langkah berikutnya adalah menggambar di garis bilangan. Menggambar himpunan penyelesaian. Kita gambarkan. Masih sama. Dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang terkecil ke yang terbesar. Yang terkecil adalah 2,5. Yang terbesar adalah 5. Nah, kemudian kita akan melihat bulat penuh atau bulat kosongnya. Berisi atau kosong. Ingat, kalau dia pembilang, kasih dia tanda bulat penuh. Kalau dia penyebut, kasih dia bulat kosong. Ya. Mana tadi di sini pembilangnya? Hasil dari sini apa? Ini pembilang kan? Hasil pembilang apa? 2,5. Ya kan? Maka ini kita kasih bulat penuh. Penyebut bulat kosong. Yang mana penyebut? Ini. Hasil X-nya berapa? Ini. Bulat kosong. Kenapa begitu, Pak? Kok tidak adil? Nah, kan gitu. Padahal lambangnya sama-sama kecil sama dengan. Seandainya kita buat 5 merupakan nilai X untuk penyebut, maka 5 kurang 5 sama dengan 0. Nantinya hasilnya tidak terdefinisi karena jadi per 0. Ya kan? Akan jadi per 0. Maka yang nilai X yang memenuhi untuk 5 nilai X yang memenuhi untuk penyebut adalah semua nilai kecuali 5. Alasan tadi sudah Bapak kasih tahu kan? Kalau 5X-nya hasilnya akan sama dengan 0. 5 kurang 5 kan sama dengan 0. Nah, jadi cara cepat mengingatnya, untuk pembilang kasih dia tandanya bulat penuh. Untuk penyebut kasih dia tandanya bulat kosong. Itu saja. Nah, langkah berikutnya kita akan mencari di sini dia nilai positif kah, negatif kah, atau positif. Ya. Kalau di pertidaksamaan nilai mutlak ada cara cepatnya. Ini tidak bisa kita gunakan cara cepat itu. Harus kita lakukan titik uji. Karena tidak sama dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, titik uji yang mau diambil itu dari mana? Ambil di bawah 2,5. Misalnya kita ambil 1. Antara 2,5 sampai 5, ambil salah satu angka. Misalnya kita ambil 3. Antara 5 dan seterusnya, misalnya kita ambil 10. Gitu. Nah, kita uji. Uji X sama dengan 1 ke sini. Nah, ke sini. Hasil operasi kita tadi. Ke 2X kurang 5 per X kurang 5. Dengan X sama dengan 1. Substitusi X sama dengan 1 ke persamaan. Berarti 2 kali 1 kurang 5 per 1 kurang 5. 2 kali 1, 2. Kurang 5, negatif 3 kan? Per 1 kurang 5, negatif 4. Negatif 3 per negatif 4. Hasilnya apa? Positif. Itu aja. Kita tidak mau melihat nilainya, tapi kita hanya mau melihat dia. Kita tidak melihat hasilnya, tapi kita hanya mau melihat dia bernilai positif atau negatif. Negatif bagi negatif positif.
berarti di sini positif. Agak beda ya dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau nilai mutlak langsung aja cara cepat kan gitu. Nah, ini harus diuji. Tadi 1 sudah, sekarang 3. Kita uji dengan X sama dengan 3 kepersamaan ini. Ini tadi itu ya. Nah, langsung X-nya 3 berarti 2 kali 3 kurang 5 per 3 kurang 5 sama dengan 2 kali 3 6 kurang 5 1 per negatif 2. Positif bagi negatif, negatif. Bawa dia ke sini. Kenapa di sini? Karena 3. Di sini tempatnya 3, di sini kita letakkan negatifnya. Di sini kita letakkan hasilnya. Gitu maksud Bapak. Sekarang kita uji 10 untuk mencari nilai di sini apakah positif atau negatif. Untuk X sama dengan 10. Substitusi lagi kemari. Berarti 2 kali 10 kurang 5 per 10 kurang 5. 2 kali 10 20. Kurang 5 15. 10 kurang 5 5. Positif bagi positif positif. Maka positiflah di mari. Gitu. Sudah dapat kita nilai ruasnya. Kemudian diarsir langkah terakhir. Langkah terakhirnya diarsir yang menjadi himpunan penyelesaiannya. Apa yang diarsir? Lihat tanda pertidaksamaannya. Kemarin Bapak sudah katakan, kalau dia lebih besar itu yang diarsir positif, kalau dia lebih kecil yang diarsir negatif. Karena yang lebih kecil atau sama dengan 0 adalah angka negatif. Rumit ya? Panjang caranya. Dicari dulu nilai X ini, kemudian dibikin ke garis bilangan, kemudian diuji untuk mencari positif negatifnya, kemudian diarsir himpunan penyelesaiannya. Paham ya? Kita masuk ke contoh berikutnya ya, supaya lebih paham. Tadi Bapak katakan langkah pertama adalah jadikan ini pertidaksamaan 0 atau buat uras kanannya menjadi tidak sama dengan 0. Kebetulan sudah sama dengan 0. Jadi kalau sudah sama dengan 0 apa tadi? Tinggal langsung mencari nilai X. Ya kan? Ambillah ini. X kurang 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 3. Sorry. Kok negatif? Positif ya. Ini yang kedua. X tambah 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 1. Garis bilangan. Dari yang terkecil, negatif 1, 3. Bapak katakan tadi, pembilang, kasih dia bulat penuh. Penyebut, kasih dia bulat kosong. Mana pembilangnya di sini? X kurang 3. Ini. Apa nilai X-nya dari situ? 3. Berarti 3 ini bulat penuh. Penyebutnya bulat kosong. Ini penyebutnya. Apa hasil X dari situ? Negatif 1. Ini negatif 1. Bulat kosong. Karena kalau negatif 1 dibikin ke sini, ini jadi per 0. Gitu ya. Baru mencari nilai ruasnya. Apakah dia positif atau tidak. Titik uji. Kita uji dong. Yang di bawah dari negatif 1. Kita ambil misalnya negatif 2. Ini misalnya 0. Ini misalnya 5. Kan gitu. Biar gampang diuji. Diujinya kemana? Ke sini. Ke X kurang 3 per X tambah 1. Uji X sama dengan negatif 2. Ini dulu kita uji. Substitusikan kemari. Berarti negatif 2 kurang 3 per negatif 2 tambah 1. Hasilnya negatif 5 per negatif 1. Negatif bagi negatif. Negatif. Positif. Positif inilah bikin di mari. Lanjut.
Sekarang kita substitusi X sama dengan 0. Tadi negatif 2, sekarang 0. X sama dengan 0. Kemana? Ke sini. Berarti 0 kurang 3 per 0 tambah 1. 0 kurang 3, negatif 3. 0 tambah 1, positif 1. Negatif per positif. Negatif. Ini dapat dari 0. Berarti 0-nya negatif. Gitu. Ya. Terakhir, kita uji 5. X sama dengan 5. Substitusi X sama dengan 5 kemari. 5 kurang 3 per 5 tambah 1. 5 kurang 3, 2. 5 tambah 1, 6. Positif bagi positif, positif. Buatlah ini ke sini. Nah, langkah terakhir. Arsir himpunan penyelesaian. Soalnya lebih besar, maka yang lebih besar dari 0 tentu bilangan positif. Maka yang kita arsir adalah ke arah positif. Nah, ya. Jadi ingat anakku, kalau dia soalnya sudah langsung seperti ini, tidak sama dengan 0, langsung aja cari X. Tapi kalau tadi di sini masih konstanta, maka kita buat dulu dia jadi 0. Masuklah dia ke mencari KPK, ya kan? Menyamakan penyebut. Nah, ada 2 tipe, kamu perhatikan dengan baik-baik. Sekian pembelajaran untuk kita hari ini. Bapak harap kalian dapat mengerti apa yang Bapak jelaskan dan Bapak sajikan di video. Nah, nilai-nilai karakter apa yang dapat kalian pahami dan dapat kalian alami setelah mengikuti pembelajaran ini? Silahkan tulis jawabanmu di kolom komentar di bawah. Baiklah anak-anakku, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang diberlakukan. Salam sehat, salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina.